Black Widow bukanlah superhero terkuat. Dia bahkan bukan jagoan cewek paling kuat. Natasha Romanoff tidak punya kekuatan super. Dia ini lebih kayak Yamcha di kartun Dragon Ball. Manusia bumi biasa, bukan dewa, tanpa kekuatan super, tapi begitu terlatih sehingga jadi serba bisa. Nasib kedua karakter ini pun sama. Natasha dan Yamcha gugur bukan dalam sengitnya pertempuran personal, melainkan karena cerita mengharuskan seorang karakter untuk mati. Jadi, kenapa banyak yang minta Black Widow untuk punya film sendiri? Well, first, karena Natasha Romanoff dimainkan oleh Scarlett Johansson. People love her. Kedua, karena kehebatan cerita superhero tidak diukur dari seberapa dahsyat superpower yang dia miliki, melainkan dari seberapa besar perjuangan si pahlawan ini untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya, seberapa dahsyat yang harus ia tempuh dalam membuat pilihan. Black Widow adalah pahlawan cewek yang punya masa lalu kelam sebagai pembunuh. Jelas, ini adalah modal untuk sebuah cerita sendiri yang menarik. Namun sayangnya, ketika film ini benar-benar kejadian, Marvel dan Disney masih menganggap Natasha Romanoff sebagai Yamcha at worst dan sebagai simbol feminis at best. Cerita mengambil tempat di antara event Civil War dengan Infinity War. Tapi sebelum mulai, film mundur dulu, memperlihatkan masa kecil Natasha bersama keluarga palsunya. Bagaimana ayah, ibu, kakak, dan adik itu harus berpisah karena mereka dikirim kembali oleh bos ke Rusia untuk mendapat pelatihan dan misi lebih lanjut. Semua itu dikemas sebagai kredit pembuka, lengkap dengan lagu opening, kayak kalau kita lagi nonton acara di televisi. Ironisnya, kredit pembuka tadi itu adalah satu dari dua hal bagus yang dimiliki oleh film garapan Kate Shortland ini. Karena setelah itu, Natasha Romanoff yang sedang dalam pelarian tidak benar-benar melakukan apa-apa. Babak pertama film ini bosenin karena yang kita ikuti adalah karakter yang motivasinya untuk lay low, untuk sembunyi. Masalah dengan keluarga Avengers, nggak dulu deh. Sekitar 30-40 menit, barulah film ini jelas arahannya kemana. Natasha dikontak oleh keluarganya yang satu lagi. Adik bohongannya dulu, si Yelena, punya informasi tentang masalah personal bagi mereka berdua. Bahwa program Red Room yang menciptakan pasukan Widow seperti mereka ternyata masih berjalan. Bos mereka, si Dreykov, yang telah dibunuh oleh Natasha beberapa tahun yang lalu, ternyata masih hidup. Nah, jadi bergeraklah Natasha dan Yelena mengumpulkan keluarga mereka yang dulu untuk menyerang ke tempat si Dreykov. Nah, di babak kedua itulah baru film itu terasa berjalan gitu. Baru terasa ada ceritanya. Film ini benar-benar baru terasa berjalan saat Yelena masuk ke dalam cerita. Dan memang si Yelena Belova inilah satu lagi dari dua hal tadi yang merupakan hal terbaik yang dimiliki oleh film. Yelena punya motivasi dramatis yang lebih jelas. Seperti Natasha, Yelena yang selama ini sudah tercuci otak oleh program Dreykov mencoba untuk mengembalikan kendali atas hidupnya. Dia juga paham pentingnya memberangus proyek tersebut untuk membebaskan semua orang. Tapi tidak seperti Natasha yang telah lelah main keluarga-keluargaan, yang telah lelah beraksi. Yelena ini masih percaya akan hubungan yang mereka bentuk sebagai keluarga palsu. Yelena lah yang seperti tertantang dengan pemikiran Natasha, alih-alih sebaliknya. Padahal yang tokoh utama adalah Natasha. Ini juga dikarenakan karena Yelena inilah yang lebih banyak menunjukkan emosi yang grounded. Dan untuk fungsi itu, Florence Pugh benar-benar menyuguhkan penampilan yang oke punya. Tentang emosi yang luas itu dia lalap dengan natural. Vulnerable, tangguh, bahkan saat dia ngejokes, dia bercanda, kita bisa merasakan satu persatu yang dia rasakan. Tidak pernah semuanya sekaligus, seperti yang ditampilkan oleh Natashanya si Scarjo. Timing dan penghayatan Florence pun begitu ngena. Sampai-sampai lelucon konyol soal pose Black Widow gitu aja tuh berhasil mencuat sebagai running joke yang menyenangkan olehnya. Dan ngomong-ngomong soal running joke, harus kuperingatkan bahwa film ini penulisan tone-nya mentok sekali. Film Marvel selalu berusaha melucu untuk menjaga supaya tone tetap ringan. Itu semua kan kita udah tahu, sudah jadi rahasia umum. Tapi pada film ini, blending antara serius dengan komedinya itu kayak trying too hard.
kita kan bertransisi dari adegan yang mencoba untuk terlalu dramatis ke adegan komedi, kayak adegan berupa orang gendut kesusahan pakai kostum. Jadi ada Natasha yang mewakili tone keren dan serius, ada Red Guardian yang dibikin total untuk lucu-lucuan. Nah, si Yelena ini seperti jembatan untuk menghubungkan keduanya. Makanya Yelena berhasil mencuri perhatian kita. Aksi dia praktisnya lebih banyak. Dia menggendong berbagai elemen film ini seperti yang dijelaskan tadi. Dia yang gendong. Romanov bukannya nggak punya motivasi personal, ada. Tapi film nggak benar-benar nge-follow up semua masalah personal dirinya. Melainkan masalah tersebut dikecilkan oleh film. Gini, yang dieksplorasi dari Black Widow adalah ada suatu perbuatan kelam yang dulu dia lakukan. Sehingga kini saat dia dikenal sebagai pahlawan, peristiwa tersebut jadi berkali lipat membebani nuraninya. Nah, sepanjang durasi film ini, Natasha bergulat dengan hal tersebut. Pergulatannya itu ditunjukkan oleh film lewat karakter Taskmaster, musuh bertopeng yang bisa meniru semua yang ia lihat. Jadi Taskmaster di sini sebenarnya adalah mirroring atau perwujudan dari Natasha zaman dulu, zaman saat si Natasha masih jadi pembunuh berdarah dingin. Jadi Taskmaster yang dingin, yang kayak robot, yang punya gerakan kayak gerakan Natasha, adalah musuh yang tepat untuk dirinya, karena dia memang harus mengalahkan dirinya yang dulu. Apalagi karena lebih lanjut, film memperlihatkan bahwa Taskmaster sebagai katakanlah produk dari dosa Natasha yang terus menghantui dirinya. Nah, ini harusnya adalah cerita pengukuhan Black Widow sebagai seorang superhero. Cerita bagaimana dia benar-benar berhak dianggap sebagai pahlawan. Akan tetapi, nilai perjuangannya sebagai seorang perempuan yang berusaha membebaskan nurani itu dikurangi oleh film yang lebih memilih untuk membuat Black Widow ngalahin pria misoginis yang berbuat tak manusiawi kepada perempuan. Keberadaan Dreykov yang jadi master dari si Taskmaster ini seperti mengatakan bahwa cewek nggak salah, cowok yang salah. Black Widow hanya perlu minta maaf untuk menenangkan hati. Taskmaster itu jahat karena sudah terdoktrin oleh kepercayaan Dreykov. Nah, ini mengecilkan bukan hanya Black Widow, tapi juga si Taskmaster yang karakternya diubah drastis menjadi hanya jadi serpihan dari karakternya di komik. Shotland mengulangi kesalahan yang sama dengan Deadpool di film Wolverine. Yang konyolnya lagi adalah, bahkan di akhir itu bukan Natasha yang membunuh Dreykov. Kalian bisa nebak lah siapa yang bunuh. Dan itu dilakukan tanpa kesulitan yang berarti. Padahal Natasha butuh banyak dialog, butuh banyak taktik saat dia berdua saja dengan si Dreykov dalam sebuah ruangan. Nah, kekuatan Dreykov di sini tuh benar-benar bikin aku ngakak. Jadi si Dreykov ini punya kekuatan yang namanya pheromone lock. Jadi siapapun yang berada cukup dekat sehingga bisa membaui tubuhnya tidak akan bisa melukai dirinya. Nah, untuk itulah maka si Black Widow sengaja menyuntikkan virus corona ke dalam tubuh supaya hidungnya nggak bisa mencium bau tubuh si Dreykov. Nggak ada yang bercanda. Tapi yang beneran dilakukan oleh Black Widow di film ini tuh kurang lebih sama lah konyolnya. Karena ngapain repot-repot harus dekat-dekat dulu sama si Dreykov? Tinggal tembak dari jauh aja kan? Atau dilempar aja pakai pedang, bisa tewas tuh si Dreykov. Aneh banget pakai adegan indera penciuman segala. Jadi kembali ke bahasan yang lebih serius, film ini seperti enggan memperlihatkan karakter yang harus benar-benar struggle dengan masalah inner. Film ini jadinya merasa perlu untuk menampilkan musuh bersama yang lebih nyata. Gua harap ya ini tuh cuma masalah sebagai film superhero aja. Ya kan, superhero nggak boleh terlalu berat. Gua harap ini bukan soal protagonis cewek yang harus dibuat sempurna. Karena belakangan memang film-film itu cenderung untuk terpaku pada agenda seperti demikian. Dan bicara tentang superhero dan moral, film Black Widow ini pun sesungguhnya nggak lurus-lurus amat. Penulisan film masih ambigu banget secara moral. Banyak karakter yang melakukan hal-hal yang nggak benar, tapi nggak lanjut ke konsekuensinya. Misalnya ada karakter yang mengesampingkan anak yang harusnya mereka jaga kan. Nah itu tuh pada akhirnya mereka tuh teridim gitu aja. Mereka jadi pembela kebenaran gitu aja gitu. Dan juga soal salju longsor di penjara itu. Ini film dengan cepat banget nge-gloss over fakta bahwa Black Widow dan Yelena telah membunuh banyak orang saat insiden kabur dari penjara. Film ini memang sepertinya dengan entengnya mengestablish bahwa penjara itu isinya orang jahat semua. Termasuk penjaga penjara yang diperlihatkan semena-mena sama narapidana. Padahal mereka yang ada di penjara saat adegan itu tuh berada pada posisi yang lebih ngenes daripada collateral damage. Ya kan? Dan sepanjang film si Black Widow ini galau sama collateral damage yang
dengan sengaja dia lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi moral film ini nggak masuk banget. Ketika Black Widow nyesal membunuh orang nggak bersalah, dia justru melakukan hal yang sama saat ingin membebaskan seseorang dari penjara. Tapi tentu saja, walaupun moralnya nggak masuk, tapi aksi gede memang perlu dilakukan karena ini adalah film laga yang berbudget mahal. Malu dong kalau sekelas Disney dan Marvel nggak pakai acara hancur-hancuran atau ngebut-ngebutan. Persetan dengan logika. Orang-orang tanpa kekuatan super itu yang penting bisa tampak keren saat meluncur jatuh ataupun saat berkali-kali terguling dalam kecelakaan mobil tapi tetap selamat. Ya kan, perkara mereka selamat tuh ya urusan yang nggak usah repot kita pikirkan, karena kan ini nontonnya nonton hiburan. Lagi pula, mungkin film ini ngasih petunjuk kepada kita. Lihat tuh, Natasha bisa selamat dari segitu banyak kecelakaan. Dari terjun dari stasiun angkasa yang jatuh, dia oke-oke aja, nggak ada luka-luka gitu. Jadi mungkin si Natasha ini belum benar-benar mati saat jatuh dari tebing di film terakhir Avengers. Wah, kita ngarep. Anyway, begitulah adegan-adegan aksi dalam film ini. Secara koreografi, cara kerja kamera, dan teknis-teknis lain, tidak ada yang spesial sebenarnya. Hanya ada lebih banyak CGI, banyak editing, banyak stunt double, standar rutinitas film aksi yang biasa lah. Kalaupun ada yang diingat orang, maka itu adalah beberapa kualitas CGI yang kurang kece, adegan yang nggak grounded amat, dan betapa such a posternya film superhero ini. Black Widow bukan film superhero terkuat di antara film-film superhero MCU yang lain. Dalam film solo yang harusnya adalah waktu untuk menjelaskan lebih banyak suara dari karakter ini, yang seharusnya jadi proper send off untuk karakter ini, Natasha Romanoff itu sendiri ternyata hanya jadi batu loncatan untuk proyek superhero berikutnya. Setelah menonton film ini, aku masih menganggap sebenarnya mereka tuh nggak pengen amat membuat film ini. Kayak film ini tuh ada hanya karena tuntutan dan waktu yang tepat aja. Apa yang mestinya merupakan swan song dari superhero yang difavoritkan banyak orang, ternyata tak lebih dari sekedar roda gigi kecil pada mesin yang besar. Film ini hanyalah another spectacle, featuring hal-hal yang bikin kita excited, tanpa benar-benar utuh menyelami kepada karakter dan dunianya sendiri. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Black Widow. That's all we have for now. Untuk mengenang Black Widow yang gugur, apa momen Natasha Romanoff favorit kalian di seluruh film MCU? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.